Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Aulia Putri. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Dalam rangka memenuhi tuntutan arus perubahan dan kebutuhan akan link and match dengan dunia usaha dan dunia industri, dan untuk menyiapkan mahasiswa dalam dunia kerja, perguruan tinggi dituntut agar dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal. Kebijakan Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel, sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka meliputi 4 kebijakan utama, yaitu kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi menjadi badan hukum, dan hak belajar 3 semester di luar program studi. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi. 3 semester yang dimaksud dapat diambil untuk pembelajaran di luar prodi, dalam PT dan atau pembelajaran di luar PT. Di luar PT meliputi kegiatan magang atau praktik kerja, proyek di desa, pertukaran pelajar, penelitian, kegiatan kewirausahaan, studi atau proyek kemanusiaan yang semua kegiatan harus dibimbing oleh dosen, memberikan pengalaman konstekstual lapangan yang akan mahasiswa secara utuh dan siap kerja. Mengapa saya bergabung dengan relawan mengajar? Karena di era pandemi seperti ini, sekolah diliburkan, dan banyak anak-anak yang belajar dari rumah, atau dengan istilah daring. Nah, sudah saatnya sebagai mahasiswa dalam mewujudkan pengabdian terhadap masyarakat, maka saya, Fania Aulia Putri, dengan sangat senang hati akan membantu anak-anak dalam proses belajar mengajar dari rumah. Karena seperti yang kita ketahui, dalam masa pandemi seperti ini, banyak anak-anak yang diliburkan dan belajar dari rumah. Maka dengan itu saya akan membantu anak-anak tersebut dalam proses belajar mengajar. Sasaran siswa yang saya bantu yaitu yang pertama anak TK. Karena anak-anak yang masih duduk di bangku TK akan merasa bosan, akan merasa tidak senang jika mereka harus belajar daring atau belajar dari rumah. Dan juga saya akan memudahkan orang tua dari anak tersebut, karena dengan saya membantu, maka saya akan meringankan beban orang tua anak-anak tersebut. Yang kedua, saya mengajar siswa dari bangku sekolah dasar atau SD, karena sama juga dengan anak-anak TK. Anak-anak SD masih sangat tidak bisa fokus dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga adalah anak-anak SMP, karena dalam bangku SMP pasti anak-anak tersebut akan mengalami kesusahan dalam pengajaran, seperti materi yang diberikan, tugas yang banyak, atau bahkan tidak paham dengan pelajaran-pelajaran tersebut. Yang selanjutnya adalah materi yang saya ajarkan. Pertemuan pertama pasti akan saya gunakan untuk perkenalan terlebih dahulu.
perkenalan agar saling kenal dan mudah untuk proses belajar mengajarnya nanti. Setelah proses perkenalan, saya kemudian akan menanyai bagaimana, dan setelah itu saya akan menanyai keluhan-keluhan mereka selama belajar mengajar dari rumah, entah itu dalam hal materinya yang kurang paham atau tugas-tugas mereka tidak bisa mengerjakan, atau hal lain seperti tidak paham, tidak bisa, dan malas atau bagaimana. Setelah mereka menjawab keluhan-keluhan tersebut, maka saya akan memberikan nasihat-nasihat kecil untuk bisa membantu mereka dalam semangat belajar. Karena jika tidak semangat belajar, maka akan percuma jika tetap diadakan belajar mengajar begitu. Setelah saya berikan semangat, saya berikan motivasi kecil, akhirnya mereka seperti terbangun akan sebuah tidur panjang yang malas. Mereka akhirnya mau untuk belajar dengan saya. Saya memang tidak bisa menjamin apakah mereka nanti bisa paham atau bisa dalam pelajaran-pelajaran tersebut, tapi saya akan membantu sebisa mungkin untuk memfahamkan mereka dalam pelajaran tersebut. Setelah itu saya akhirnya langsung masuk ke dalam pelajaran atau materi-materi yang sudah diajarkan di sekolah daring tersebut, dan saya sebisa mungkin mengulang saya sebisa mungkin mengulang materi-materi tersebut sebisa saya, setahu saya ajarkan, dan alhamdulillah mereka cukup paham dengan apa yang sudah saya terangkan tersebut. Nah, tadi sudah siswa yang dibantu, kemudian materi yang diajarkan apa saja. Yang kemudian yang selanjutnya adalah metode pengajaran. Metode pengajaran saya itu, kalau misal mereka kan anak-anak usia TK itu kan masih sangat masa-masa belajar dan juga bermain. Kalau memang mereka itu masih suka dengan main, kita biarkan saja mereka untuk bermain. Karena memang jika anak-anak seusia TK kita paksakan untuk terus belajar, maka dia akan merasakan bosan. Nah, dengan bosan tersebut nanti dia malah akan tidak mau untuk ikut belajar mengajar dari rumah ini. Dan jadi kita kalau misal dia sudah lelah, misal kita sedang belajar menggambar atau menulis atau mewarnai, terus tiba-tiba kak saya sudah capek atau bagaimana, maka kita akan mengakhiri proses belajar mengajar tersebut karena mereka sudah merasa bosan. Dan jika kalau kita tetap jangan bosan dulu atau gimana, nanti yang ada dia tidak mau ikut lagi. Jadi kalau dia sudah merasa seperti itu, ya sudah, besok kita lanjut lagi. Atau mungkin kalau misal masih tersisa sedikit lagi ya, nanti sehabis ini kalian boleh bermain atau bagaimana gitu. Nah, untuk anak-anak SD mungkin saya begini, proses pengajaran saya itu, jadi kalau dia ada tugas atau ada materi yang kurang paham gitu kan, ini saya terangkan lagi ya, nanti kalau kalian gak paham ya nanti tanyakan kepada saya. Terus nanti kalau ada tugas, bolehlah kita kerjakan bersama-sama. Jadi dia akan lebih bersemangat untuk belajar bareng saya, karena kak saya ada tugas ini gimana, yaudah sini nanti saya ajarin, nanti kita kerjakan bersama-sama seperti itu. Terus nanti kalau ada materi yang kurang paham, nanti kita kita terangkan lagi, nanti biar sampai kamu paham. Atau enggak kalau misal belum paham lagi, nanti belajar bareng-bareng atau gimana gitu. Nah, untuk
anak-anak SMP kan mereka itu tugasnya udah banyak materinya juga udah lumayan ya. Itu metode pengajaran saya yang pastinya tidak akan memberatkan mereka dalam proses belajar, karena memang daring itu kan sudah membebani mereka karena ini ya, waktu bermain mereka juga pastinya akan berkurang, karena memang kadang sampai ada yang seharian di depan laptop, di depan gadget seperti itu. Jadi saya memudahkan mereka. Yang pertama itu kalau misal hari ini kita pertemuan pertama kan perkenalan, terus saya sudah kasihkan mereka, ya saya sudah mendengarkan keluhan mereka, kemudian saya juga sudah mengajak mereka untuk ayo semangat lagi kita belajar dan sebagainya. Terus besoknya itu, sebelum besok kita belajar lagi, itu saya sudah bilang nanti malam baca-baca dulu, kalau misal capek ya udah nggak usah, nanti besok kita langsung itu belajar bareng-bareng. Nanti saya terangkan, nanti saya akan membuat resuman kecil untuk kalian agar kalian bisa paham, agar kalian bisa lebih paham dalam materi ini. Kemudian untuk tugas, biasanya saya kalau misal tidak ada tugas ya misal kerjakan dulu lah, nanti kalau memang tidak bisa kalian boleh minta ajar kepada saya, misal kak saya tuh nggak bisa ini, saya sudah kerjain ternyata nggak ketemu, misal soal matematika gitu ya, sudah ketemu, sudah tidak ketemu, sudah mentok itu atau gimana, sampai akhirnya kalau memang benar-benar sudah tidak bisa, saya akan membantu. Jadi begini caranya, saya arahkan pelan-pelan agar mereka itu paham dengan apa yang sudah saya ajarkan, begitu. Jadi itu metode materi, juga sasaran dan latar belakang saya mengikuti proses mengajar dari rumah. Dan selanjutnya saya akan tunjukkan kepada kalian semua foto-foto atau gambar-gambar saya sewaktu saya mengajar dari rumah. Terima kasih sudah menyaksikan video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.